Oke, ini Mas ya. Ya, betul. Eh, baik, saya jelaskan sedikit ya, Pak. Oke. Baik, ini aplikasinya saya kasih nama CapTransfer. Di sini Bapak nanti bisa akses aplikasinya. Aplikasi udah saya hosting ya di server saya. Domainnya itu Hmm. adalah adminusaha.com. Nanti Bapak bisa akses adminusaha.com. Oke. Adminusaha.com ini sebenarnya domain yang saya miliki waktu itu saya bikin untuk aplikasi kasir di sebuah bengkel di Bekasi. Namanya bengkelnya Sigma Speed ya, bengkel mobil gitu. Cuman memang aplikasinya itu akhirnya berupa aplikasi desktop sehingga domain domain adminusaha.com ini akhirnya nggak kepake gitu Pak. Nah, karena Oke. ini domain nganggur dan kebetulan ide proyeknya ini sebenarnya relate dengan adminusaha.com ini, maka saya hosting di adminusaha.com. Nanti nanti Bapak bisa coba sendiri aplikasinya, Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, untuk sebelum saya mulai demo, saya background story sedikit, Pak. Saya terima kasih banget sama Pak Rizky, sama Pak Dika dari mata kuliah pemrograman logik dan semantik ya. Karena em, untuk front end-nya ini sebenarnya saya pakai juga untuk tugasnya di mata kuliah pemrograman logik dan semantik karena harus menggunakan Vue.js gitu. Dan back-end-nya itu saya bikin karena memang idenya itu karena tugas trigger itu dari tugas dari Bapak gitu. Jadi di sini saya pisahkan antara backend dan frontend. Aplikasi sudah microservice ya, sehingga memungkinkan untuk digunakan oleh banyak orang tanpa down sama sekali. Karena ketika kebutuhannya itu trafficnya itu tinggi, itu backendnya kita bisa duplikat sebanyak mungkin gitu Pak. Nah, soal backend nanti saya bisa kalau memang dibutuhkan saya bisa jelaskan juga detailnya seperti apa. Nah sekarang kita demo dulu aja. Cap transfer ini apa? Cap transfer ini adalah aplikasi untuk ngerekap bukti transfer Pak. Kayak gitu. Jadi bukti transfer itu kan biasanya berupa foto atau screenshot gitu kan Pak. Nah, screenshot itu biasanya kan kalau misalkan rekap bulanan gitu atau rekap mingguan di sebuah perusahaan, misal di ITTS lah gitu. Di ITTS itu misal ada yang transfer gitu. Nah, itu kan bukti transfer itu harus benar-benar dicek manual gitu, Pak. Dicek manual terus direkap kan, dicatat ke Excel, nomor rekening tujuannya berapa, nominalnya berapa. Nah, karena itu dilakukan oleh manusia, itu rentan banget error atau typo gitu. Dan itu makan waktu, mungkin 30 bukti transfer itu bisa habis waktu sehari, 2 hari gitu. Nah, maka dari itu saya bikin cap transfer ini, kita pakai OCR. Kita pakai OCR di sini untuk mengkonvert semua tulisan yang ada di dalam gambar screenshot itu menjadi tabel Microsoft Excel, Pak. Kayak gitu. Nah, Oke. ya. Jadi di sini kalau misalkan kita start, nah di sini kita bisa mengupload banyak file sekaligus. Nah, sebelum saya upload file, coba saya lihatkan dulu contoh-contoh bukti transfernya ya, Pak. Kita ke File Explorer. Di sini sudah siapkan bukti transfer. Nah, di sini ada banyak banget bukti transfer. Formatnya itu kalau kita buka ya. Nah, bentuknya itu seperti ini, Pak. Nah, Mm-mm. ini kan bukti transfer dari BCA Mobile kan. Jadi screenshotnya itu berupa gambar seperti ini nih, tuh. Ya, nah ini akan coba kita rekap menjadi file Excel ini daripada diketikin satu-satu, kasihan banget adminnya gitu. Nah, kita coba ya, Mm-mm. kita ke Edge lagi. Nah, sini kita coba upload. Kita bisa upload banyak file sekaligus ya. Oke. Nah, kalau kita pencet convert, nah dia akan memproses. Sebenarnya proses uploadnya itu nggak lama, sebentar aja. Cuman di backendnya itu kan dia udah mulai tuh proses OCR-nya. Saya rata-rata menghitung kemarin OCR-nya itu butuh waktu 1,2 detik per foto gitu, per foto. Jadi kalau makin banyak foto yang diupload makin lama prosesnya. Nah, di sini akan jadi langsung teks seperti ini Pak, teks tapi untuk karena apa sebenarnya akurasinya ini sangat tinggi ya Pak. Saya belum pernah menemukan gagal typo gitu dalam proses konversinya. Karena lagi pula yang diupload tuh bukti transfer itu screenshot kan, itu jernih banget. Cuman karena ini urusannya duit, jadi untuk UX-nya, user experience-nya, biar orang-orang yang menggunakan itu nyaman, saya tetap compare kiri kanan nih antara hasil OCR dan gambar aslinya biar nyaman gitu, mereka nggak curigaan gitu kayak oh ini ada tipe nggak sih. Nah ini bisa dicek di sini. Kalau misalnya nanti amit-amit misalnya ada OCR-nya yang tipe gitu, nah ini bisa diedit Pak.
Bisa diedit, kita edit salah satu misalkan bukti berita transfernya mau kita ubah gitu. Misalkan berita transfernya di sini misalkan coba lagi gitu misalkan. Jadi kalau kita simpan, nah dia bakal update gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada bukti transfer misalnya yang oh ini nggak sesuai nih antara gambar sama hasil OCR-nya mau dihapus, ini bisa dihapus. Nah, kalau kita hapus, oke, nah kita dikonfirmasi dulu gitu. Nah, kalau sudah kayak export kayak gini, kita bisa download Pak. Ya, kita download. Dia dalam bentuk zip. Kenapa dalam bentuk zip? Sebenarnya outputnya itu Excel ya kalau kita ekstrak ya. Tapi kalau hanya file Excel-nya aja yang saya akan tampilkan di output. Nah, itu kan cuma hasil OCR-nya aja. Lagi-lagi mana tahu adminnya itu mau konfirmasi lagi gitu kan. Jadi saya kasih juga file screenshot yang diproses. Nah, baru kita buka Excel-nya coba. Nah, hasilnya tabel seperti ini, gitu. Dan ini udah rapi banget. Nah, tujuannya apa Zip? Karena saya bisa sertakan gambarnya sehingga bisa hyperlink nih kalau diklik di sini di hyperlink ini tiap-tiap gambar tuh kita bisa cek lagi, cek berulang-ulang gitu. Nih, bukti transfer yang ini. Kalau misalkan kita lihat lagi yang nominalnya segini nih, kita cek mau lihat bukti transfer aslinya bisa lagi gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, Kalau oke. kita balik ke Edge, kita balik ke Microsoft Edge. Nah, di sini tuh untuk backend saya menggunakan Google Google Tesseract ya, library Google Tesseract untuk Python. Tapi saya improve sedikit. Untuk meningkatkan akurasi dari Google Tesseract itu mengekstrak tulisan dari gambar, maka gambar itu saya grayscale dulu pakai OpenCV gitu. Jadi semua gambar yang masuk saya grayscale dulu karena kalau ada bukti transfer itu ada yang warna biru, ada yang warna apa tergantung banknya gitu kan. Jadi untuk mengurangi distorsinya itu kalau di grayscale semuanya jadi tulisannya itu jadi lebih tajam dibandingin backgroundnya sehingga ini yang meningkatkan akurasinya itu gitu Pak. Akurasi itu sangat tinggi itu karena ini gitu Pak. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk backend sendiri, ini saya pisah dengan frontend ya Pak. Untuk backend itu saya menggunakan Python, Python ya tadi ya Google Tesseract sama OpenCV yang saya compile menjadi sebuah Docker image. Nah, karena dia sudah berupa Docker image, dia itu bisa diduplikat banyak banget sehingga kalau misalkan trafficnya tinggi, kan itu satu karena dia pemrosesan ini ya machine learning ya. Jadi em, cukup makan CPU dan RAM sebenarnya gitu. Jadi kalau trafficnya tinggi daripada servernya down, nah ini bisa diduplikat karena dia udah pakai Docker image gitu. Sedangkan untuk front end ini pakai Vue.js gitu Pak. Vue.js kebetulan ada tugas dari mata kuliah pemrograman logik dan semantik untuk bikin aplikasi Vue.js ya udah Vue.js-nya itu front end ini gitu Pak. Lebih kurang seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh Pak. Oke, menarik ya. Convert image to text ya. Berarti ini bukan cuman bukti transfer ya, Mas ya? Ya Bisa sebenarnya bisa yang lain ya. Ya, sebenarnya bukan cuma bukti transfer. Konsepnya itu adalah gambar apapun yang berupa tabulasi data, yang di Tabulasi dalam itu data. tabulasi data Oke, ya, oke. kayak gitu. Oh, Karena berarti bentuknya teks sama ini ya, Mas ya. Sama angka gitu ya. ya tabulasi ya lebih kurang seperti itu. Yang tulisan di dalamnya itu akan menjadi tabel atau sel-sel gitu Pak, atau poin-poin yang bisa diurutkan seperti itu, bukan paragraf gitu. Oh, oke, 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 oke. Hmm, I see, I see, I see. ya, kayak gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Jadi apa namanya? Pada intinya kan ini convert dari image to text ya. Nah, Ya. apa namanya? Cukup cukup oke ya karena ada apa ya kayak ada bentuk verifikasi, bukan verifikasi ya, ada sebelum di convert sama sesudah gitu ya Mas modelnya ya. Ya, betul, Pak. Oke, terus dari outputnya ke arah Excel, coba Excelnya tadi Mas. Nah, saya buka Excel-nya lagi ya, Pak. Hmm. Excel-nya seperti ini. Oh, bentuk sel ya. Yang Mhm. yang kanan itu gambar source code, source gambarnya ya. Ya, Yang betul, paling Pak. kanan, paling kanan. Yang paling Ya, itu ya.
Itu nge-link ya Mas ya? Ya, Oke, hyperlink. Sebenarnya hyperlink. nggak kalau nggak pakai hyperlink ini, outputnya itu ketika di-download tuh bisa langsung file Excel doang itu bisa Pak. Jadi nggak bentuk zip gitu. Tapi kan jadi nggak bisa diverifikasi kembali gitu Pak. Makanya saya Oke, oke. Excelnya saya sertakan gambar aslinya biar biar bisa diverifikasi. Tapi karena yang di-download itu banyak file sekaligus, mau nggak mau dalam bentuk zip gitu Pak. Oke, 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 oke. Mantap ya. Bisa bisa bermanfaat ya buat buat rekap data. Memang ya kalau skalanya besar ya, apalagi yang seperti ini ya, contohnya rekap transfer ya. Saya rasa ITTS butuh sih Pak. Iya, 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 benar-benar ya. Karena emang ya mungkin nanti saya lihat gini Mas, saya lihat sebenarnya ini kan kalau bisa dibilang simpel ya. Cuman menarik, menarik untuk dibahas karena memang sangat sangat dibutuhkan ya mungkin ya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin transaksinya lebih dari banyak ya. Dan ngelutnya memang nggak lama Mas ya. Maksudnya prosesnya juga nggak lama meskipun banyak data yang dimasukkan gitu ya. Nah, Saya coba banyak file ya Pak ya. Tadi kan dikit ya Pak. Saya coba banyak file ya. coba-coba. Oke, kita ke Edge lagi. Oh, tadi udah banyak ya. Tadi udah banyak sih kayaknya Mas. Oh, tadi udah banyak ya, ya. Nah, Nah kalau itu. sebanyak ini kan ini sekitar 30-an nih Pak. Nah, 30-an ini tadi loadingnya segitu lama ya Pak? Nggak lama-lama banget. Oke. Nah, ya menarik ya. Nanti ini bisa sebenarnya ini Mas. Sebenarnya kalau saya lihat ya hal simpel seperti ini tuh bisa juga dijadikan topik untuk skripsi Mas ya. Asalkan apa namanya ya itu ya yang tujuan pembuatan aplikasinya jelas ya pada kasus seperti apa terus dibutuhkan untuk apa saja. Nah itu bisa jadi hal menarik untuk bikin skripsi seperti itu. Nah, misalkan pembuatan aplikasi apa ya? Image converter ya, image processing, terus convert image to text, misalkan seperti itu berbasis apa misalkan. Nah, itu bisa tuh jadi bahan buat seperti karena memang masih berkaitan dengan gambar ya, berkaitan dengan gambar yang dikonvert ke teks ya. Itu lumayan sangat membantu banget ya, banyak hal ya, seperti itu. Cuman nanti mungkin bisa dikembangkan juga kan sekarang basicnya banyak ya Mas ya. Jadi kayak misalkan kalau di saat ini itu ini kan mungkin mungkin skala bukan mungkin ya apa namanya masih masih bentuknya sederhana. Nah, misalkan ada beberapa aplikasi yang memang dia convert banget ya. Jadi apapun bisa di-convert gambarnya yang dia dibentuk dari image terus kemudian dialihkan ke teks seperti itu. Itu bisa. Jadi contohnya misalkan ada semacam dokumen gitu ya, tapi dokumennya bentuknya misalkan PDF atau apa, nah itu bisa dikonvert jadi teks seperti itu. Nah, itu misalkan kira-kira bisa nggak seperti itu, Mas? Bisa Jadi Pak. mungkin bisa digunakan untuk multi ini ya, multi apa namanya, multimedia ya media banyak lah seperti itu, bukan cuma bukti transfer. Jadi misalkan nanti suatu saat bisa digunakan dalam hal penelitian ya, misalkan bentuk PDF di-convert jadi teks seperti itu. Oke, menarik Mas. Keren ya. Ya, Oke. saya tutup ya Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Romi ya. Menarik idenya.